Mengenai asal-usul patung Tugu Tani yang membuat masyarakat penasaran, patung pahlawan ini sebenarnya merupakan simbol kepahlawanan. Patung pahlawan yang dibangun berdasarkan ide Presiden Soekarno ini ternyata memiliki banyak kontroversi. Salah satunya, patung pahlawan memancing perlawanan dari mereka yang menganggapnya sebagai simbol negatif komunisme. Kisah Tugu Tani ini dimulai ketika Inspektur Jenderal Departemen Luar Negeri Sarwo Edi Wibowo meminta Gubernur Jakarta Soemarno Sosroatmojo yang kala itu memimpin Jakarta untuk merakit patung yang telah menjadi ikon kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun, mantan Panglima RPKAD itu mengatakan, patung berupa seorang petani bersenapan dengan terhunus bayonet dan sebuah pistol sama sekali tidak mewakili petani Indonesia. Patung tersebut juga dibilang mirip dengan PKI. Pada bulan Mei 1959, Presiden Soekarno melakukan kunjungan ke negara Uni Soviet untuk bertemu dengan Perdana Menteri Nikita Khrushchev. Saat tiba di Moskow, Presiden Soekarno tertarik dengan patung-patung bertema sosial realisme yang tersebar di beberapa penjuru kota. Oleh pejabat Uni Soviet, Presiden Soekarno pun diperkenalkan dengan Matvei, yang saat itu menjabat sebagai Vice President USSR Academy of Arts. Matvei sebenarnya pada dekade 50-an sudah tidak aktif berkarya, dengan karya terakhirnya monumen Ivan Pavlov di kota Ryazan yang diselesaikan di tahun 1950. Karya-karya Matvei sendiri merupakan karya klasik bagi aliran sosialis realisme, aliran yang kompatibel dengan sosialisme komunisme, di mana sebuah karya seni haruslah menjadi sebuah pembawa pesan proses serta tujuan revolusioner. Presiden Soekarno mengundang The Manizers untuk datang ke Indonesia dan membuat sebuah karya yang diilhami keadaan Indonesia. Matvei pun datang ke Indonesia dalam rangka mencari inspirasi. Matvei akhirnya terpesona oleh cerita perjuangan rakyat yang konon berasal dari Jawa Barat, di mana ada seorang ibu yang mendukung anaknya pergi berperang demi kemerdekaan dan tanah airnya, di mana sang ibu membekali anaknya dengan makanan dan harapan. Di tangan Manizer, Bung Karno ingin meninggalkan agenda pembuatan patung perjuangan pembebasan Irian Barat. Dengan demikian, patung itu bukan pemberian atau hasil pemikiran rakyat Soviet, melainkan perintah dan pemikiran Bung Karno sendiri, ujar Adam Malik yang waktu itu menjadi duta besar Uni Soviet. Manizer lalu mewujudkan gagasan itu sekembalinya ke Uni Soviet. Beberapa lama di tahun 1963, ia menyelesaikan patung tersebut. Lalu setelah selesai sempurna, patung itu dikirimkan ke Jakarta melalui kapal laut, diberikan sebagai tanda persahabatan Moskow-Jakarta. Patung tersebut akhirnya ditempatkan di Menteng dan diberi judul Patung Pahlawan. Presiden Soekarno melengkapi karya itu dengan membubuhkan kata-kata, hanya bangsa yang menghargai pahlawan-pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar. Bahkan, gambar dan bentuk Tugu Tani merupakan inisiasi dari Bung Karno sendiri. Kala itu Presiden Soekarno memiliki ide untuk membuat patung seorang ibu yang dengan senang hati melepaskan para pejuang untuk merebut Irian Barat. Dalam adegan perpisahan tersebut, sang ibu memberikan sebungkus nasi kepada pendekar pejuang kemerdekaan. Patung tersebut telah dipersiapkan jauh sebelum meletusnya pemberontakan G30 PKI. Artinya, salah besar menyebut patung pahlawan sebagai simbolisasi angkatan kelima, yang notabene adalah PKI. Gagasan patung pertama kali muncul ketika Bung Karno mengunjungi Uni Soviet pada 1959 karena Adam Maliklah saksi hidup kala itu yang mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk mencari pematung Manizer. Secara umum, Presiden Soekarno menggambarkan hal itu semua karena Belanda belum memiliki itikat baik untuk mengembalikan Irian Barat ke Indonesia setelah penyerahan kedaulatan di tahun 1949. Belakangan, Bung Karno menyelamatkan Trikora di Yogyakarta pada 19 Desember 1961. Sekarang saya bertanya kepada saudara-saudara saya, kepada dunia internasional, mengapa Belanda menjadikan Irian Barat sebagai boneka Papua? Belanda menghasut rakyat Irian Barat untuk melakukan kebijakan memecah belah kedaulatan Indonesia dengan mendirikan negara Papua, mengangkat bendera Papua, dan membuat lagu kebangsaan Zohenamde, ujar Presiden Soekarno pada pidato Trikora saat itu. Memang konsep ini terus mendapat penolakan dari golongan militer karena ditakutkan akan memicu pemberontakan revolusioner kaum komunis seperti yang terjadi di Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina. Kedekatan PKI dengan Peking dibanding dengan Moskow juga menjadi keresahan dan sebuah isu penting di masa itu. Tapi paling tidak, kita sebagai masyarakat yang sadar dan berpikir, kita harus memandang segala permasalahan secara objektif dan berimbang. Apapun yang terjadi di situasi politik yang sedang bergejolak sering dikait-kaitkan dengan isu yang sedang terjadi. Namun jika kita melihat dari perspektif estetika dan apresiasi karya seni, karya Matvei patut dipuji, dan pesan yang terdapat dalam fondasi patung yang berbunyi bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya adalah sebuah pesan yang harus diresapi dalam relung kalbu seluruh putra bangsa.